Halo, perkenalkan nama saya Romian Silaban, peserta CPNS golongan 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, angkatan ke-12. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu tentang nilai ASN kolaboratif. Dengan pengampu materi yaitu Ibu Yanur Mahliah, SST, MPes. Nilai ASN yaitu kolaborasi, yang berarti kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun beberapa definisi dari kolaborasi. Kolaborasi pemerintahan yaitu sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Kolaboratif governance adalah dalam arti sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel dan Gas membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membangun keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan di seluruh sektor publik dan swasta dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Kolaborasi pemerintahan, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Ratner mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yaitu 1. Presentation mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOC adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun praktik kolaborasi memberikan gambaran tentang panduan perilaku kolaboratif, hasil penelitian praktik kolaborasi pemerintah, serta studi kasus praktik kolaborasi pemerintah. Beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu 1. Kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. 11. Menerima pengelolaan hibah. Ansel dan Gas mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu 1. Trust building. 2. Face to face dialog. 3. Komitmen dan terhadap proses. 4. Pemahaman bersama. 5. Menetapkan outcome kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah mempengaruhi kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Ada 6 aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Badan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila 1. Mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. 2. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan. Berdasarkan pola terdapat yaitu 1. Pelayanan teknis fungsial. 2. Pelayanan satu atap. 3. Pelayanan satu pintu. 4. Pelayanan terpusat. 5. Pelayanan elektronik. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun pola kolaboratif dalam penyuluhan pertanian itu membangun kerjasama dengan Dinas Pertanian, PPL Pahajulu, dan masyarakat petani untuk membuat pengomposan dengan bahan-bahan organik cair.
di mana kerjasama ini memberi kesempatan kepada pihak berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk memiliki tujuan bersama. Demikianlah contoh implementasi kolaboratif tempat lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih.